Salam, selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ewoni Kelau Atta, kelas B, Prodi PAUD, semester 2, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bayi dari janin sampai 9 bulan. Pada transmitter pertama yang berikut, pada bulan pertama setelah pembuahan tahapan awal perkembangan embrio adalah zigot. Zigot akan menuju rahim dan membentuk morula, yaitu kelompok sel yang membentuknya mirip buah raspberry. Selanjutnya morula atau pengubahan zigot menjadi sekelompok sel akan melalui beberapa tahapan perkembangan embrio. Pada bulan pertama, kantung ketuban sudah terbentuk untuk melindungi embrio dengan cara membungkusnya dengan ketat. Fisik janin juga mulai menyerupai lingkaran hitam di wajah yang nantinya berkembang menjadi mata. Di mata embrio mendapatkan nutrisi dari ibu yang disalurkan melalui plasenta. Organ yang terbentuk bulat datar ini yang berfungsi menyalurkan kotoran dari janin. Meski embrio baru berukuran 6-7 mm, sirkulasi darah sudah dimulai. Pada bulan kedua, tulang sudah mulai terbentuk, jaringan sistem saraf pusat pun sudah terbentuk, yaitu berupa otak saraf, tulang belakang, dan jaringan saraf. Tapi pada minggu kelima, jantung mulai terbentuk barengan dengan sistem peredaran darah. Di kedua sisi, kepala membentuk lipatan kecil sebagai cikal bakal telinga. Bagian wajah pun terus berkembang. Selain itu mulai terlihat bentuk awal pertumbuhan tangan dan kaki. Ukuran embrio pada akhir bulan kedua sekitar 2-5 cm. Kepala berukuran sepertiga seluruh tubuhnya. Pada bulan ketiga, di bulan ketiga organ dalam mulai berkembang, organ hati mulai memproduksi empedu, sistem urine mulai bekerja, sistem peredaran darah juga mulai beroperasi. Sebenarnya organ reproduksi sudah mulai mengembang, tetapi jenis kelamin belum dapat dipastikan. Meski diperiksa melalui pemeriksaan USG, tubuh janin sudah terbentuk lebih lengkap, yaitu sudah memiliki lengan, tangan, tungkai, kaki, telinga, serta mulai membentuk gigi. Jari-jari tangan serta kukunya juga sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat membuka mulut serta mengepalkan tangan. Panjang tubuh janin bulan ketiga adalah 7-5-10 cm. Dengan perkembangan janin pada transmitter kedua adalah memasuki kehamilan transmitter kedua, Anda sudah mulai dapat mendengar detak jantung janin saat pemeriksaan kehamilan. Kelamin janin semakin berkembang dan Anda mulai dapat merasakan gerakannya. Masuk pada bulan keempat, pada masa ini janin laki-laki sudah memiliki prostat dan janin perempuan sudah mulai menampakkan folikel. Pada ovarium, tulang janin makin berkembang. Di bagian kepala sudah tampak pola rambut, sementara itu pada bagian wajah mata sudah menghadap ke depan dan mulai dapat bergerak. Posisi telinga juga sudah sesuai tempatnya. Mulut janin pun mulai dapat mengisap. Panjang janin di usia 14 minggu mencapai 85 mm. Pada bulan kelima,
seluruh kulit janin tertutup lapisan putih sebagai pelindung dari cairan ketuban. Jika jumlah cairan ketuban berkurang, maka kondisi ini bisa mengganggu kesehatan janin. Lapisan putih ini akan terlepas dengan sendirinya sesaat ketika janin akan lahir. Otot janin sudah berkembang di bulan kelima, dan janin mulai dapat bergerak untuk melatih otot pada bagian kepala. Sudah tumbuh rambut, punggungnya dan bahu janin juga ditumbuh rambut halus yang akan hilang menjelang minggu kedua. Setelah bayi lahir, panjang bayi adalah 160 mm. Bulan ke-6, kelompok mata janin sudah jelas dan mata sudah bisa terbuka. Pembuluh vena tampak melalui kulit janin, sebab kulit sudah muncul dengan tekstur tipis dan berkembang meningkat sebagai tanda bahwa janin menganggap rangsangan, terutama bila mendengar suara dari luar. Jari tangan dan jari janin pun sudah tampak jelas pada bulan ini. Panjang janin umurnya sekitar 60 mm. Perkembangan pada janin pada transmeter ketiga. Saat memasuki kehamilan transmeter ketiga, Anda biasanya tidak sabar ingin segera melihat wajah bayi Anda. Inilah perkembangan janin saat memasuki transmeter terakhir. Pada bulan ke-7, janin sudah dapat menanggapi cahaya, merasakan sakit, mendengarkan suara, dan mengubah posisi tubuh. Pandangan janin mulai berkembang dan tumbuh mulai menyimpang lemak di bulan ke-7. Panjang janin mencapai 36 cm. Pada bulan ke-8, di bulan ke-8 bagian dalam janin sudah berkembang lebih baik. Bagian yang sudah terbentuk tetapi belum sempurna adalah paru-paru. Bagian otak berkembang lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Cadangan lemak tubuh akan meningkat seiring dengan makin tuanya usia janin. Bayi bergerak lebih aktif ditandai dengan gerakan menendang yang lebih kencang. Pada saat ini panjang janin adalah 46 cm. Bulan ke-9, tumbuh janin pada saat ini baik bagian luar maupun dalam sudah lebih sempurna. Mata dan telinga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Janin pun lebih peka terhadap rangsangan berupa sentuhan dan cahaya. Bagian paru-paru sudah hampir berkembang dengan sempurna. Panjang janin sudah mencapai 46-56 cm dengan berat kira-kira 2,5-3,5 kg. Janin pun bersiap dilahirkan dengan posisi berpindah, yaitu kepala menghadap jalan lahir dan tubuh menempati bagian bawah punggul ibu. Selama memantau perkembangan janin dari bulan ke bulan, Anda pun harus tetap menjaga kesehatan. Anda dapat berkonsultasi ke dokter untuk memantau hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kehamilan serta merencanakan perkembangan proses kelahirannya. Terima kasih, inilah hasil video saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.